Balik lagi di podcast Tech Talk bersama saya George Steven Suparman, masih membahas mengenai teknologi otomotif masa depan. Di segmen kali ini kita akan membahas mengenai mobil listrik dari sudut pandang komunitas mobil non-listrik. Untuk membahas hal tersebut, saat ini saya sudah bersama Broken Levert dari komunitas PSBB Run. Apa kabar, bro? Ya baik hari ini. Oke, langsung aja nih. Sebelumnya pasti banyak yang belum tahu nih, komunitas PSBB Run itu komunitas seperti apa sih? Kalau bisa dikasih tahu. Jadi komunitas PSBB-an itu komunitasnya mirip yang lain, tapi ada konsepnya beda dikit. Jadi kalau kalian nggak tahu komunitas mobil itu kan biasa kita kalau ada suatu acara itu kita kumpul-kumpul. Lalu tapi bedanya yang kalau komunitas ini kita kumpulnya kayak pas awalnya kumpulnya nggak keluar mobil gitu, jadi tetap di mobil. Tapi yang acara selanjutnya itu kita langsung jalan-jalan, jadi keliling pakai mobil gitu di tol. Ini keliling aja di tol, biasa 2 lap ya, sekitar tol Jakarta dalam lingkar dalam, terus habis itu ya udah bubar. Tapi sekarang karena seiring kita lebih tahu ya bahaya virusnya, kita bisa lah ya kita keluar mobil terus ngobrol-ngobrol gitu baru kita jalan Oke. gitu. Berarti kan ini namanya kan PSBB Run ya. Berarti ini dibentuknya mulai sejak zaman-zaman PSBB ya. Ya kurang lebih itu, tapi mulainya dari kayaknya kita mulai dari baru Oktober tahun lalu. Siap. Terus secara pribadi pernah nggak sih mencoba mobil listrik? Terus kalau pernah, mobil listrik apa yang pernah dicoba? Sejauh ini sebenarnya saya belum pernah coba mobil listrik ya, karena Oke. satu dan lain hal ya. Tapi kalau dilihat itu konsep yang menarik, mobil listrik itu. Saat ini berarti pakainya mobil apa nih? Mobil bensin. Oke, mobil bensinnya apa nih? Saya lagi pakai Volvo ya. Itu Oke. Apa sih tanggapan dari sebagai pengguna mobil mesin bensin yang pembakaran dalam terhadap mobil yang bermesin listrik? menurut saya kalau mobil bensin ya sejauh ini nggak apa-apa ya, tapi ada beberapa masalah yang masih ada kalau mobil bensin. Meskipun Oke. dia lebih mudah untuk isi bahan bakarnya, Ya. lebih praktis, lebih cepat, namun lebih mahal. Misalnya mobil, mobil saya kalau isi seminggu, kalau pakainya tiap hari bisa 250, bisa 300 ribu. Ya. Misalnya gitu. Kalau mobil listrik kan biasanya tergantung PLN di rumah gitu. Apalagi kalau misalnya rumah kalian dipakai panel surya, itu mungkin memang panel suryanya bayar lagi, tapi memang jauh lebih murah kalau isi mobil listrik. Terus sebagai anak mobil nih, apakah suara raungan mesin itu jadi concern? Karena seperti yang kita tahu ya di mobil listrik suara ya hampir nggak ada. Ada orang yang bilang kalau sebenarnya kalau naik mobil itu memang kalau dari zaman dulu sama zaman sekarang itu pengalamannya itu berbeda. Ya jadi kalau kita contohkan ya di ranah lain motorsport ya kayak ya F1 gitu, Oke. dari zaman 90-an sampai sekarang itu beda beda feelingnya, beda pengalamannya. Jadi kalau dulu lebih suaranya lebih penuh dengan suara raungan V12 gitu, kalau zaman sekarang meskipun V6 tapi rasa mengendarainya beda karena torsinya lebih besar dan segala lain hal. Mobil listrik juga begitu. Kalau misalnya dulu misalnya banyak orang yang suka mobil bensin karena suaranya yang bagus, makanya knalpotnya bisa diracik dengan suara-suara yang unik gitu ya. Kalau mobil listrik itu kan karena nggak bisa gitu, makanya mereka membuat pengalaman yang seru itu lewat hal-hal yang lain seperti tenaganya. Kalau kita bejek itu torsi instan dari 0 RPM, jadi langsung kepalanya langsung mundur ke belakang, misalnya gitu.
Terus secara pribadi ada nggak sih keinginan untuk membeli mobil listrik di kedepannya? Kalau keinginan sih jelas ada kan. Masa zaman itu kan cepat berubah ya. Iya. Sebenarnya benar ingin membuat pengalaman baru dengan mobil listrik. Beda dari mobil bensin gitu. Bisa ingin. Oke. Jika elektrifikasi, kan seperti yang kita tahu saat ini banyak mobil-mobil bermesin bensin itu mulai di elektrifikasi ke mesin listrik. Jika nantinya elektrifikasi lebih murah, mungkinkah mobil bensin yang saat ini dimiliki nanti akan dielektrifikasi juga? Kalau sekarang sejauh yang saya dengar banyak perusahaan yang membuat convert kit buat dari mobil bensin ke mobil listrik misalnya VW Pitel atau Kodok yang lama banyak yang mereka ubah dari mesin karbu biasa yang kecil itu menjadi mesin listrik. Jadi rasa kendaraannya memang berbeda tapi ya mendingan ya menurut saya gitu. Dan ya memang saya ingin kalau misalnya murah bisa aja saya ingin juga mengubah mesin mobil saya dari bensin ke listrik. Terus menurut Anda, misalnya menurut Bro Ken Levert, kedepannya kalau misalnya mobil listrik udah mulai umum, kira-kira nasib mobil bermesin bensin kira-kira akan seperti apa nih? Saya biasanya bukan orang yang suka mengandai-andai ya, tapi bisa aja kalau kita kreatif lebih dikit ya, bisa aja mobil bensin di dunia itu masih ada, tapi memang dia akan mempunyai suatu apa ya dibilangnya suatu kebutuhan yang berbeda dibanding mobil listrik. Misalnya kalau mobil truk yang jalannya agak jauh gitu, kalau mobil mesin listrik memang baterainya gede, tapi karena baterainya gede, isinya lebih lama, misalnya sejam 2 jam. Jadi kalau misalnya truk masih menggunakan mesin diesel, makanya mereka bisa jalan jauh, tapi kalau isi ke SPBU lebih dekat, ya bisa aja seperti itu. Jadi mobil bensin bakal masih ada, tapi ya mereka mempunyai kebutuhan khusus. Oke, terus secara pribadi nih sebagai pengguna mesin bensin, kritikan apa sih yang bisa diberikan kepada mobil bermesin listrik yang supaya kedepannya menjadi lebih baik gitu? Oke, jadi mobil listrik itu pertama dia menurut saya ya, pertama dia isi tenaga listriknya memang kadang bisa cepat ya, kan zaman sekarang ada fast charging-nya. Masalahnya fast charging itu lebih berefek kepada daya isi baterainya. Kalau misalnya fast charging terus-menerus, dia isi baterainya bakal lebih cepat turun seiring waktu dibanding kalau isinya lebih pelan. Jadi makin pelan isi listriknya, baterainya makin tahan lebih lama. Masalahnya kan orang suka banget ya isi cas apa-apa cepet, handphone aja suka fast charging. Zaman sekarang memang banyak fast charging, iya. Lalu ada lagi sekarang, kalau zaman sekarang itu mobil listrik kan banyak, tapi jenis chargernya juga banyak. Jadi misalnya Nissan Leaf sama Tesla itu kabel chargernya itu beda. Memang ada beberapa adapter, tapi biasanya ada adapter yang nggak cocok sama stasiun charger di luar-luar misalnya. Itu harusnya ada satu sistem di mana kabel charger untuk mobil itu satu jenis aja, nggak usah banyak-banyak gitu. Dan mungkin satu lagi ya, sejauh ini apa ya? Sejauh ini memang kalau isi cas itu ramah lingkungan bisa, tapi nggak ramah lingkungan juga bisa, karena kalau bisa aja isi listrik dari tenaga surya, tapi kalau misalnya nggak isi listriknya dari
tenaga batu bara gitu kan sama aja nggak efisien dan nggak ramah lingkungan. Nah, itu aja sih menurut saya. Jadi tergantung bagaimana cara menghasilkan listriknya ya. Ya. Oke. Terus mobil listrik ini kan harganya 2 kali lipat ya. Kira-kira seharusnya tuh dijualnya di kisaran seperti apa? Berapa kali dari mobil bensin atau bahkan setara dengan mobil bensin? Menurut saya sebisa mungkin seharga mobil-mobil termurah saat ini seperti LCGC gitu. Kalau bisa mobil listrik bisa seharga mobil bensin dengan model mobil yang sama, itu bagus. Tapi sejauh ini belum ya, tapi masa depan seiring teknologi yang agak lama makin murah, seharusnya bisa. Oke, terakhir nih, kalau misalnya ada penonton yang ingin bergabung ke komunitas PSBBeran, gimana sih cara bergabung dengan komunitas-komunitas ini? Paling mudah itu tinggal cek aja di IG di psbb.run di IG, itu bisa kalian DM ke adminnya, ya minta izin join gitu. Dan mereka ya boleh-boleh aja, pasti mau gitu. Dan ya isinya enak kok grupnya, anggotanya. Oke, siap. Oke. Itu aja, terima kasih Broken Lover atas waktunya yang diberikan buat podcast Startup. Oke, terima kasih juga ya. Oke, jadi itu tadi pembahasan saya mengenai mobil listrik dari sudut pandang komunitas mobil konvensional. Segmen tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam podcast kali ini. Saya George Stephen Suparman pamit undur diri dan sampai jumpa pada episode-episode podcast Tech Talk berikutnya. Sampai jumpa.